Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, tema 4, subtema 3, yaitu pembelajaran 1. Nah, namun sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Baik anak-anak, sekarang silakan anak-anak buka halaman 95, yaitu subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku. Nah, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Nah, anak-anak pernah mendengarkan dongeng? Nah, di sini ada dongeng tupai dan ikan gabus. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, dongeng ini disadur dari dongeng
dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda, yaitu Ajeng Restiani. Nah, setelah mendengarkan dongeng, kita akan menemukan unsur-unsur cerita yang ada pada dongeng tersebut. Ya, kita akan menuliskan di kolom pada halaman 96. Jadi anak-anak, dalam sebuah dongeng itu ada unsur-unsur ceritanya. Yang pertama yaitu ada judul. Judul biasanya berada paling atas. Kemudian tokoh. Tokoh itu adalah pelaku yang ada dalam dongeng tersebut. Kemudian sifat-sifat tokohnya. Kemudian tempat. Tempat itu tempat kejadian atau tempat peristiwa dongeng itu di mana gitu ya. Kemudian di sini ada alur ceritanya, itu ada awal cerita dan ada akhir cerita ya. Nah, kemudian ada pesan moral. Pesan moral ini bisa disebut dengan amanat. Amanat dari sebuah dongeng atau nasihat dari sebuah dongeng. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, di sini unsur-unsur cerita dari dongeng Tupai dan Ikan Gabus, yaitu pertama judulnya, yaitu judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Ingat, judul berada di paling atas ya. Kemudian tokohnya. Tokohnya itu siapa saja yang ada dalam cerita atau dongeng tersebut, yaitu ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Kemudian sifat tokoh, tupai suka menolong ya, dia dengan cara tadi mencari cara agar bisa mendapatkan hati si ikan hiu. Kemudian ikan gabus sabar karena dia sabar menanti tupai membawakan hati ikan hiu. Kemudian tempat kejadiannya, dongengnya itu tadi di mana? Tadi kan di awal cerita itu dijelaskan bahwa di Kalimantan Barat. Kemudian awal ceritanya tupai melihat ikan gabus yang lesu. Nah, ternyata ikan gabus itu sakit. Kemudian di akhir cerita ikan gabusnya sehat seperti semula ya. Kemudian pesan moralnya atau amanat dari cerita tadi atau amanat dari dongeng itu yaitu harus saling tolong menolong sesama manusia, sesama teman, sesama keluarga ya, kita harus saling tolong menolong. Anak-anak bisa menuliskan di halaman 96 ya. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Kalau menurut Miss Yeni, cerita itu menarik ya, yaitu menunjukkan persahabatan dua ekor binatang. Nah, dongeng tadi termasuk fabel ya anak-anak. Fabel itu adalah cerita atau dongeng yang tentang binatang ya. Selanjutnya, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah, hal yang baik yaitu sesama teman kita harus saling tolong menolong, bukan saling mengejek ya. Jika ada teman yang kesusahan, kita harus menolongnya. Selanjutnya, tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Nah, anak-anak bisa membuka halaman 98. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beni. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, kemudian memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, setelah mendengarkan cerita, kita jawab pertanyaan ya.
Produk apa saja yang dihasilkan oleh ayah Benny, yaitu meja dan kursi. Kemudian yang kedua, apakah pekerjaan ayah Benny termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Pekerjaan ayah ini Benny ya, bukan Beno, termasuk menghasilkan barang, yaitu meja dan kursi. Kemudian, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Yang pertama, pengrajin kayu harus membeli kayu, lalu memotongnya, kemudian membentuk menjadi kursi, lalu menghaluskan dan mengecat kursi. Dan yang terakhir, pengrajin kayu harus menjual kursi ke toko mebel. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Ya, di sini ada pohon di hutan. Kemudian setelah itu ada orang yang sedang menebang pohon. Nah, setelah pohonnya ditebang, kayu diangkut ke kota untuk dibawa ke pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu mengolahnya dengan cara membentuk meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi, lalu membawanya ke toko mebel. Nah, di toko mebel, pembeli bisa memilih meja dan kursi yang diinginkan. Selanjutnya, jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Prosesnya, pohon di hutan ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi, dijual oleh pengrajin ke toko mebel. Dari toko mebel, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko tersebut. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Yaitu ada penebang kayu, tukang pengangkut barang, ada pengrajin kayu, dan ada pedagang mebeler. Ternyata cukup panjang ya perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Nah, bagaimana kita merawatnya? Ya, kita merawatnya agar awet ya. Kita harus merawat barang yang kita miliki agar awet. Kenapa? Karena barang-barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu. Selanjutnya, ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Anak-anak bisa lihat pada tahun 1950 hampir seluruh wilayah di Kalimantan itu tertutup oleh hutan. Nah, di tahun 1985 semakin berkurang dan dia terus-menerus semakin berkurang hingga tahun 2020 itu pemukiman dan hutan yang ada itu hampir sama ya. Kita lihat di sini. Menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Kita lihat. Nih ya tadi ya 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutup oleh hutan. Kemudian di tahun 1985 hutan di Kalimantan masih cukup luas. Kemudian di tahun 2000
hutan di Kalimantan mulai berkurang. Nah, di tahun 2005 hutan di Kalimantan banyak berkurang. Selanjutnya di tahun 2010 hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Dan di tahun 2020 hutan semakin sempit, kemudian pemukiman semakin luas. Bandingkan penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Hutan di Kalimantan tahun 1950 hampir menutupi seluruh Kalimantan. Sedangkan tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah sama banyaknya dengan pemukiman. Menurutmu, mengapa penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan masih tertutup oleh hutan. Sedangkan tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah berkurang karena digunakan untuk pemukiman. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Jika hutan ditebang terus-menerus, maka hutan akan rusak dan hutan menjadi gundul. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Apabila pohon di hutan semakin berkurang, maka banyak hewan yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu, pohon yang berkurang di hutan dapat menimbulkan abrasi, pemanasan global, bencana longsor, serta berkurangnya oksigen. Dan sedangkan oksigen itu sangat penting bagi manusia. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yang pertama yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Selanjutnya, menerapkan sistem tebang pilih, yaitu memilih pohon yang sudah tua, usianya sudah tua. Kemudian ketiga, menerapkan sistem tebang tanam. Jadi setelah menebang kita menanam kembali. Selanjutnya, melakukan penebangan secara konservatif, yaitu tidak menebang secara liar. Selanjutnya, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Dan yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Sebaiknya pengrajin kayu melakukan tebang pilih, yaitu memilih kayu yang sudah tua dan setelah memotong pohon menanamnya kembali. Oke anak-anak, itu tadi video pembelajaran hari ini. Semoga video tersebut dapat membantu anak-anak belajar dari rumah. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, sehingga kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye-bye.